siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, harga mati. Salam Pancasila, jaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, betapa menyakitkan hati ya. Bagaimana cecunguk-cecunguk imigran Yaman dengan seenak jidatnya ya mengaku-ngaku bahwa merekalah yang berjuang melawan penjajah Belanda. Padahal dalam faktanya tidak seekor pun Habib yang ikut berjuang atau ikut berperang sampai berdarah-darah. Coba Anda perhatikan, apakah Anda tidak ada kan? Apakah ada Habib yang tewas di dalam medan pertempuran melawan penjajah Belanda? Tidak ada. Semua itu yang melakukan adalah pribumi-pribumi dengan bersenjatakan bambu runcing dan alat perang seadanya. Kok kenapa tiba-tiba sudah merdeka? Ini Habib-Habib kucluk, Habib-Habib koplak mengaku-ngaku bahwa merekalah yang berjuang. Malah yang lebih sadis lagi mereka menyatakan tanpa Habib Indonesia tidak merdeka. Ini kurang ajar sekali. Ini harusnya ahli-ahli sejarah Indonesia itu muncullah menjelaskan pada masyarakat. Dan yang lebih penting lagi, pendidikan sejarah nasional di SD, di SMP, di SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi, itu diajarkan kembali, jangan dihilangkan. Gimana sih? Malah nggak ada pelajaran sejarah. Ini demi anak cucu kita loh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ayo kita lihat video imigran Yaman koplak yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan. Memang kunyuk-kunyuk Yaman adalah makhluk-makhluk yang tidak tahu diri juga tidak tahu malu. Makhluk-makhluk Yaman ini telah dengan sengaja membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Mereka mengklaim katanya bendera merah putih, hari penentuan kemerdekaan Indonesia, lagu syukur, semua karya para Habib. Menyakiti hati kita semua kan? Beruntung kita punya ahli sejarah yang handal bernama Profesor Anhar Gonggong, beliaulah yang sibuk meluruskan klaim-klaim sepihak kunyuk-kunyuk Yaman. Kami sebagai anak-anak bangsa berharap sekali agar pemerintah lebih keras dalam menjaga sejarah nasional kita, jangan sampai semuanya diakui milik kunyuk-kunyuk Yaman, bila perlu buat undang-undang penjara yang berat buat para pembelok sejarah seperti yang dilakukan oleh kadrun-kadrun Kabib Yaman. Daripada nanti dibilang fitnah, ayo kita tonton videonya. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Untuk mengagung-agungkan klaim Ba'alawi sudah dibangun sejak lama. Bahkan beberapa narasi yang dibangun itu jelas-jelas bertentangan dengan sejarah. Para habaib dari Yaman diklaim memiliki jasa yang luar biasa atas kemerdekaan Indonesia. Peran sentral mereka
bahkan membuat nama mereka hendak diusulkan sebagai pahlawan kemerdekaan. Klaim semacam ini tentu berbahaya. Pertama, hal itu bisa mengacaukan sejarah yang sebenarnya. Di media online banyak tersebar narasi beberapa Habib memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan. Selain itu, marak juga beredar ceramah para Habib dari Yaman yang mengagungkan leluhur mereka di Indonesia. Misalnya Bahar bin Smith yang dengan penuh keyakinan mengatakan dalam ceramahnya bahwa penentu hari proklamasi kemerdekaan adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Faktanya ternyata tidak demikian. Mungkin Bahar ingin mengagungkan nama keturunan Ba'alawi itu untuk meninggikan derajat para Habib. Dengan harapan masyarakat akan menganggap mereka sebagai bagian dari pejuang kemerdekaan. Karena selama ini muncul tudingan para Habib itu tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong, keputusan tentang hari kemerdekaan itu dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa. Tidak ada kaitannya dengan para Habib. Bahkan proses perumusannya sudah berlangsung sejak tanggal 15 dan 16. Kemudian baru diproklamirkan sebagai bangsa pada tanggal 17 dan merdeka sebagai negara pada tanggal 18 Agustus. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu.